program pemerintah tuh udah paling bagus sebetulnya bro menurut gue. Sebetulnya. Cuma narasinya kurang asik karena tidak bikin semua orang bisa understand the context. Betul. Communication is all about the analogi bro. Iya. Apa sih kebobrokannya dalam komunikasi ini sekarang yang terjadi hari ini? Penguasa dan rakyat itu berbahasalah dengan analogi yang paling simpel. Kenapa harus kata-katanya penguasa bukan pelindung? Ya pemerintah adalah penguasa negeri ini gitu loh ya kan. Gue siapa sih? Panji kan juga rakyat. Dia boleh berpendapat sesuai dengan keyakinannya dia. Tujuannya dia kan satu sebetulnya. Bagaimana membuat negeri ini lebih kondusif dan lebih dynamic. Dan lebih kritis. Sebetulnya kalau di negeri ini itu profesional dan orang-orang yang kritis itu adalah orang-orang yang paling menderita sometimes untuk masuk ke dalam sebuah proses birokrasi. Kita nih krisis komunikasi atau krisis baper sih? Sis? Krisis communication di era baper. Oh. Reputasi itu infrastruktur. Dibangunnya lama, runtuhnya cuman dengan satu respon saja. Hari ini kita akan bahas tentang baca pola, bukan drama. 360 ways untuk mengelola trust and reputation saat krisis. Dan bersama gue, hadir teman gue, Poppy Zaidra. Hai. Udah kayak terlili. Yeah. Dia seorang formal jurnalis. Dia juga anchor for economics and business news. Banyak nih gue lagi bacain satu-satu. Praktisi strategic communication, branding and reputation management. Ini sekarang Indonesia lagi krisis reputasi nih. Dan chairwoman committee di Global Partnership Business, Law and Human Rights. Buset, Kadin. Wow. Welcome Poppy. Nih gue bacain profil lu kayak agak-agak berat. Padahal lu orangnya kan asik ya. Happy New Year. Happy New Year too. Pop, tadi kita ngebahas reputasi. Openingnya aja udah reputasi adalah infrastruktur. Di sini apa hubungannya reputasi secara country, corporate, personal branding? Ini gue kayak lagi dites dan diuji nih oleh Kak Neil nih. By the way gini, kalau kita ngomongin reputasi is part of komunikasi. Nah kalau orang bicara soal komunikasi, komunikasi itu apa sih sebetulnya? Komunikasi itu adalah seni mengemas persepsi. Nah reputasi, perception is part of the communication. Kalau bicara soal reputasi di corporate, di country or global dan juga personal ya, tentu saja berbeda, tapi poinnya adalah sama, yaitu komunikasi. Menjaga reputasi itu tentu seperti kalau kita bisa bicara adalah bagaimana pola trust. Ketika lo punya reputasi yang bagus, pasti itu tentang trust yang dibangun. Itu yang pertama. Jadi kalau kita bisa bicara trust is a currency, atau trust seperti pola mata uangnya. Nah, kemudian bagaimana menguatkannya? Menguatkannya adalah bagaimana bisa bikin reputasi lo dan trust lo itu terlihat baik gitu. Kadangkala ketika orang itu terlihat baik juga dipengaruhi oleh external issue. Misalnya tentang siapa yang membisikkannya. Kalau lo dibisikkan oleh orang baik, artinya ya lo baik. Tapi kalau yang bisikin lo adalah tentang hal yang jelek, ya lo jelek. Nah, dan bagaimana mempertahankannya, ya di situ uji kekuatannya. Menurut gue itu sih. Jadi yes, udah pakai saya deh, udah langsung berubah. Bukan bro. Kebiasaan. Kalau ngomongin economic stock kan gitu. Iya. Saya, Anda. Oke, tapi tadi lu ngomong, gue setuju. Gue setuju bahwa komunikasi itu adalah art untuk mengemas persepsi. Ya. Pertanyaan gue, di era sekarang, lo juga udah ngelewatin, lo bukan anak kemarin, you've been in the industry for maybe 20 years now, dan begitu banyak shifting terjadi, rapid shifting, perubahan yang cukup rapid. Sekarang itu yang mana yang dominant? The more attention you get,
the more trust you grow, atau trust is created in quietness? Ya, jadi gini, trust itu memang bisa juga dibangun dengan keheningan atau bagaimana kita membangun trust itu dari grassroots. Tapi kembali lagi kalau kita bicara soal bagaimana membangun persepsi, itu adalah bukan hanya soal data. Ya, communication is all about one of the things. Fondasinya itu adalah empathy. Itu fondasi dari komunikasi. Nah, persepsi atau reputasi juga dibangun dari bagaimana cara lo bicara dan what to say. Kan itu poinnya gitu. Nah, kalau misalnya niat lo baik, ya semua orang pasti mungkin punya niat yang baik. Tapi cara lo menyampaikannya adalah 70% soal isu keberhasilannya. Nah, jadi bagaimana kita menyampaikan dan membangun trust di publik, itu ya bagaimana lo mengemas personal branding dan komunikasi lo ke publik. Kalau lo misalnya bilang bahwa gue nggak mau kayak gitu, gue nggak mau naikin personal branding gue, ya dari mana orang tahu lo itu baik? Dari mana orang tahu sepak terjang lo dalam bisnis atau industri? Kalau nggak di-expose, nggak dikomunikasikan. Betul. Nah, kemudian kembali lagi kepada bagaimana lo menyampaikannya. Gitu. Kalau lo menyampaikannya dengan cara dan nada atau tone yang salah, maka penerimaannya pun bisa jadi salah, padahal maksudnya baik. Itu sih poinnya. Jadi membangun trust tentu saja nggak bisa satu kali langsung jadi gitu. Membangun trust adalah bagaimana membangun pola-pola komunikasi dari bawah, kemudian cara lo menyampaikannya dan bagaimana lo melakukan itu atau menghadapi itu dengan uji-uji kekuatannya gitu. Ini seru nih. Gue itu sering sekali ngomong kalau gue lagi buka webinar atau misalnya simple mentoring class gitu. Gue selalu bilang, kuncinya kita bisa menuju level berikutnya, itu adalah lu harus tahu when to talk, what to talk, where to talk, how to talk, whom to talk. Tapi kalau gue ngelihat dengan adanya social media yang lagi loud banget, yang lagi berisik banget, banyak sekali orang-orang lupa menggunakan 5 layer ini. Jadi banyak sekali tuh komentar, harusnya lu seorang pejabat ngomongnya nggak boleh begitu, harusnya lu seorang artis nggak boleh ngomong begitu, harusnya lu seorang host podcast nggak boleh ngomong begitu. Kan kadang-kadang kita bisa kejebak karena tujuannya apa, tapi actually bukan tujuannya apa. Tujuannya emang lu nyari attention. Kalau lu nyari attention, kalau attention adalah sebuah currency, istilahnya segala cara digoreng lah untuk mendapatkan attention. Urusannya nanti ada, ini gue lagi mau bahas tetap di reputation level. Ada quote, bad news is a good news. Ini kan lo jagonya nih. Coba diceritakan. Iya, jadi gini, ya kalau orang bilang, oh media tuh hari ini kalau bad news tuh pasti jadi good news karena pasti jadi komoditi bagus nih buat jadi berita gitu. Ya tergantung juga gitu. Karena memang pola-pola di Indonesia ini memang menyukai negative news yang pasti akhirnya nanti bisa jadi digoreng juga oleh pihak-pihak tertentu ya, gitu. Tapi kan balik lagi, media kan hanyalah penyampai pesan. Kita sebagai jurnalis, karena gue former jurnalis, kita tuh nggak boleh menambah-nambahkan apapun. Kalau kita mau wawancara orang atau kita mau menampilkan sebuah berita, esensinya media dan jurnalis adalah penyampai pesan. Nah sebelum lo sampein pesan itu ya lo harus cari tahu dulu kebenarannya, datanya gitu, faktanya. Nah seringkali banyak hal-hal yang muncul di atas atau di permukaan dengan konstelasi politik yang hari ini berkembang itu justru jadi sebuah mainan atau gorengan misalnya yang juga bisa mendiskreditkan people atau lembaga tertentu. Menurut gue sih itu sah-sah aja ya kalau misalnya mereka bermain di ranah itu, tapi media hari ini menyampaikannya dengan kebenaran. Biarkan penonton yang menilai.
Karena rakyat Indonesia kan nggak bodoh, ya nggak bro. Jadi biarkan penonton yang menilai, kita hanya menyajikan data, menyampaikan pesan. Pesannya ya berita yang kita dapatkan di lapangan dengan konsekuensi data yang sudah dicari kebenarannya. Yang kita nggak tahu sampai di mana kebenarannya. Sampai di mana kebenarannya? Momen apa dalam hidup lo yang bikin lo sadar reputasi itu bisa runtuh cuman karena satu respon? Momen ya. Selama beberapa waktu dalam perjalanan karir gue, ini diberikan kepercayaan untuk memanage reputation, bahkan dari hal yang paling krisis sekalipun. Itu beda-beda. Jadi memang bukan hanya pada proses kepentingannya, tapi keberhasilan menjaga atau membolak-balikan krisis itu tergantung juga kepada momentum, data, dan tidak boleh stop pada klarifikasi. Gitu. Seringkali kan maaf nih ya, menurut keyakinan saya, Asik, kena juga nih barang. seringkali kan pejabat publik tuh begitu ngedenger ada problem negatif nih, ada negatif news, pasti langsung ngomongnya adalah saya akan memberikan klarifikasi. Oke, sampai di situ stop, nggak ada realisasinya. Sedangkan yang rakyat butuhkan hari ini adalah bagaimana Anda membangun isu itu. Trust issue yang positif itu adalah tergantung bagaimana Anda menjelaskannya pada momen yang tepat. Kalau Anda lambat, maka ya habis. Udah nggak relevan. Lalu ketika apa yang Anda sudah berikan sudah clarify, tapi dari sisi buktinya atau actionnya tidak ada, ya sama aja. Ya, karena ujung-ujungnya it's not what you talk, Yeah. it's what you do. It's what you do. Dulu nyokap gue selalu bilang sama gue, Sunil, remember one thing, it's not what you talk, it's how you talk. Is very important. Yeah. Tapi di era sekarang it's not how you talk juga, what you do. Yeah. It speaks louder. Gitu. Yeah, it speaks louder. Kok lu bisa sih memilih jalur ini, bro? Bro lagi sis. Kenapa lu bisa memilih jalur non-linear? Padahal kelihatannya jauh lebih beresiko. Lu kepleset dikit bahaya lo. Kok lu bisa memilih jalur ini? Apa yang mendrive lu? Keisengan lu, kejahilan lu? Gue tuh sebenarnya gini loh. Gue tuh anak hukum yang dulu kuliah ya, tapi gue sambil kerja. Oke. Jadi waktu gue masih kuliah, gue udah jadi presenter bro. Oke. Dulu presenternya masih freelance. Yeah. Jadi karena gue butuh duit gara-gara bokap gue kagak boleh gue sambil kerja. Oke. Jadi gue tuh kalau tipikal bokap gue tuh harus yang ya udah lo kerja, lo kuliah ya kuliah, lo belajar yang benar gitu. Habis itu lo kerja gitu. Makanya tuntasin satu hal sampai selesai baru next Nah, chapter gitu ya. betul. Jangan bareng-barengin. Tapi kan ya zaman dulu kan namanya ada kesempatan, kenapa nggak kita ambil kan gitu. Ya udah gue sambil kerja. Lalu setelah gue tamat kuliah, gue langsung ditarik ke salah satu stasiun TV. Dan di situ gue bukan cuma jadi news anchor. Kalau zaman dulu di stasiun TV besar itu, news anchor itu harus juga jadi reporter. Dan gue tuh lama jadi reporter itu, kurang lebih 7 tahunan lebih lah sampai Dan itu ya. nggak gampang as untuk a mencapai journalist. position itu. Nggak Ada gampang. politiknya, ada ininya. Istilahnya kalau lo kerja di TV atau di news station TV gitu bro, yang lo jaga cuma masalah satu, passion, karena nggak ada duit. Maaf nih gue bilang itu, ada duit tapi kita nggak bisa jadi kaya. Iya. Just for surviving aja. Iya, just for survive aja lah. Yang penting ntar tahun depan lo apa kabar ya, stay live gitu aja. Gitu. Tapi bener-bener nggak bikin kita kaya. Itu yang bisa jagain kita cuma passion. Sama yang kedua, kekepoan yang hakiki. Jadi kayak dari zaman dulu tuh kita kan nggak punya AI, nggak ada ChatGPT. Yang kita lakukan sebagai reporter, kalau lo nggak cari informasi sebanyak-banyaknya dan lo nggak kenalan sama orang-orang di lokasi kejadian, misalnya pada saat lo ngeliput sesuatu di lapangan, ya lo nggak akan dapat informasi yang valid. Nah sementara kalau lo salah data, lo bisa kena somasi kan, atau lo pasti akan kena sesuatu. Paling tidak kalau lo salah data, lo kena SP lah. Berdampak kan kepada pekerjaan lo. Nah jadi buat gue kuliah di hukum, di fakultas hukum itu membuat gue menjadi orang yang sangat detail berpikir gitu.
Contoh misalnya menentukan penyidikan dan penyelidikan itu kan dua kata yang berbeda dan maksud yang berbeda. Lalu dengan konteks itu gue menjadi jurnalis yang menurut gue justru akademisi, title akademisi itu mendukung gue untuk mencari tahu lebih banyak tentang dunia ini gitu bro. Gitu, terutama itu ya. Jadi missionnya sih sebetulnya gue mengalir aja hidup gitu. Nah memang sukanya di situ. Nah balik lagi kepada kepentingan antara komunikasi politik dan profession as a strategic management reputation expert misalnya. Itu gue jalanin mengalir aja dengan konteks kita sebagai jurnalis, kita ketemu orang banyak banget gitu. Istilahnya itu privilege yang kita dapat sebagai seorang regular journalist lah gitu. Kita bisa ngendon di istana, liputan di istana gitu ya, terus bisa berkenalan dan langsung ngobrol sama presiden di masa-masa tertentu gitu. Bahkan sampai itulah yang membawa ke konsep yang misalnya sekarang misalnya entrepreneur. Kemudian gue bisa masuk ke transformation BUMN, direkomendasikan menjadi orang yang bisa membantu bagaimana transformasi dari reputasi manajemen perusahaan BUMN besar misalnya. Datangnya dari connection, dari jurnalis, dari menjadi jurnalis. Wow. Dan terakhir, latest menjadi jurnalis ekonomi bisnis yang banyak teman-teman gue sebagai anchor itu tidak terlalu menyukainya karena news anchor kan bisa egaliter ya, politik, hukum gitu ya. Ya itu sudah kita lewati di awal gitu pada saat itu. Nah 7-8 tahun terakhir gue berpikir bahwa gue nggak bisa jadi jurnalis atau news anchor yang generik aja, yang orang akan lihat ya udah siapa yang saat ini bisa ngalahin Najwa Shihab gitu misalnya. Tapi gue berpikir karena waktu itu gue dicemplungin, lo pegang desk ekonomi ya. Gue tuh kayak mau muntah bro. Hari gue ditentuin itu tuh gue kayak mau muntah, anjir ekonomi gitu kan. Ya tapi gue belajar itu 3 bulan. Gue belajar terus. Tapi yang membentuk itu justru karena kita as a practitioner. Kita bertemu dengan banyak pakar ekonomi, menteri ekonomi segala musim. Kemudian kita juga bisa bertemu dengan stakeholders penting di dunia bisnis dan ekonomi, energi misalnya, banyak sektor lah. Nah itu yang akhirnya membentuk hingga bisa bertemu banyak investor. Hingga bisa bagaimana caranya kita bisa menjadi agregator hub communication antara global to Indonesia. Nah ini kan mungkin yang tidak banyak orang tahu karena tidak di channeling, tidak betul diberitakan dengan baik. benar, Karena nggak seksi. dulu nggak seksi bro, Sekarang seksi. sekarang seksi Compare to negative news. compare to negative news. Wow. Tapi memang perlu sih. Gue yakin dalam proses belajar lu juga banyak kebuka mata. Oh, this is the real economy, possibilities, opportunities yang Indonesia punya, yang mungkin orang lain nggak bisa lihat dari kasat mata. Kan ini soal being eagle kan, sharp. Betul. Lo tahu di mana. Kan kita nggak bisa terlalu, oh ini ekonomi lagi susah. Tapi yang dibahas ekonomi lagi susah nih makro atau mikro, gitu kan? Betul. Ya sama kayak hari ini lah gue ketemu lo tuh bener-bener menurut gue grateful aja gitu karena apa ya, gue bisa banyak cerita sama lo soal ekonomi dalam kompleksitas yang lebih luas. Karena kalau kita bicara soal ekonomi di Indonesia dan kalau kita hubungkan dengan komunikasinya, hari ini program pemerintah tuh udah paling bagus sebetulnya bro menurut gue. Sebetulnya. Cuma narasinya kurang asik. Karena tidak bikin semua orang bisa understand the context. Betul. Kalau kita mau ngomongin komunikasi ini mungkin para pejabat mungkin akan denger ini ya gitu. Bicaralah dengan bahasa yang paling simple dan mudah dimengerti sampai grassroots. Iya. Communication is all about the analogi, bro. Iya. Kalau lo bisa menganalogikannya dengan mudah, pasti itu akan nyampe. Tapi kalau lo lihat deh konten-konten yang kebanyakan kita lihat di lembaga misalnya ya, atau misalnya tokoh-tokoh tertentu gitu ya, pasti
all about seremonial. Bahasanya adalah saya Formal, meresmikan, iya. Formal banget, formal banget, boring banget. boring banget Nah, kan. tepatnya boring. Nah, itu. Tapi kan poinnya adalah sebetulnya itu ingin memberitahukan tentang kesuksesannya. Iya. Sah-sah aja, dan memang itu adalah yang nanti akan menjadi raportnya mereka kepada presiden Betul, sebagai pemimpin nomor 1 di negeri ini. betul. Programnya bagus, bro. Cuman analogi untuk bicara itu ke rakyat yang mungkin harus lebih banyak dikembangkan dan dikuatkan oleh para pejabat dan juga kementerian hari ini. Bahkan mereka harusnya ada yang ngajarin atau ada yang ngarahin, gue nggak tahu. Jadi gue nggak salahin kalau lembaga tertentu misalnya fokusnya gue bikin acara ini bagian dari laporan ke big boss which is the president, misalnya the ultimate gitu kan. Tapi juga dibikin before and after yang jelas. Dibikin juga analogi yang justru membantu si presidennya juga bisa mengutarakan. Jadi udah disiapin aja, lu tinggal ngomong begini ke rakyat. Karena ini bahasanya rakyat. Ya, Itu juga membantu kan. Gak selalu lembaganya yang harus komunikasi. Bisa jadi presiden yang mengkomunikasi on behalf of lembaga itu. bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Atau sebaliknya, lembaga itu menjadi corong-corong untuk mengkomunikasikan apa yang belum terkomunikasikan oleh pimpinan tertinggi, Betul. ya kan? Tapi Bakom saat ini kalau menurut gue cukup bagus ya, dengan kepemimpinannya beliau yang sekarang lagi di sana menurut gue ya. Hanya saja mungkin ini harusnya bisa menjadi agregator kompleksitas yang bagus juga buat kementerian dan lembaga di Indonesia gitu, untuk bagaimana mengemasnya, bagaimana menganalogikannya. Let's say we talking about MBG misalnya. Orang-orang kan bilang bahwa oh ya sekian puluh ribu ini akan ada kebermanfaatannya, yang benar. Tapi kalau misalnya lo bilang 3.000, gue justru melihatnya multiplier efek ekonominya lebih dari 3.000 misalnya. Ya kan? Karena lo pikirin nggak ketika misalnya program MBG itu berjalan, ya bukan cuman lo yang menerima kebermanfaatan atau anak lo yang terima itu, tapi orang-orang yang bekerja di situ, bro, mereka kan dapat lapangan pekerjaan. Setuju. Kalau secara makro, nah di sini gue agak sedikit berseberangan. Gue itu sebenarnya sangat mengapresiasi visi-visi. Yang gue ragukan adalah praktek lapangan. Karena di praktek lapangan itu kan ada 2 tipe. Piloting and scaling. Ya. Nah, kalau lo pilotingnya aja kagak jalan properly, di pilotingnya aja kadang-kadang kacau, lo mendadak scaling secara brutal, di situ kan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada oknum-oknum yang cuman mikirin dirinya sendiri, tidak align, tidak selaras dengan visi. Ya. Dia selaras dengan kepentingannya, bukan sama visinya. Nah, ini kita mau ambil dari sisi lain. Apa sih kebobrokannya dalam komunikasi ini sekarang yang terjadi hari ini? Tadi gue bilang bahwa programnya bagus, ya kan? Bahwa di dalam perjalanan processing ini banyak sekali juga challenge-nya dan juga hal-hal yang negatifnya, ya itu pasti akan berjalan gitu. Nah, ini bagaimana caranya mengantisipasi hal itu. Tapi dalam konteks komunikasi, coba deh dipikirin bagaimana menganalogikan sebuah program pemerintah ke dalam cara komunikasi yang bisa diterima oleh rakyat. Baik itu dengan bahasa yang sangat simple, gampang dan mudah dicerna. Misalnya gini, MBG ini kan istilahnya tuh bagian dari program pemerintah yang bagus juga lah untuk apa katanya mengurangi stunting. Ya, tapi stunting kan nggak bisa cuman dihapus pada saat lo kasih MBG. Tapi kan bagaimana juga itu masuknya ke program ibu hamil. Ibu hamil juga dapat kok MBG ada gitu. Nah, ini kan tidak banyak terpolarisasi untuk dikemukakan ke grassroots. Itu yang pertama. Tapi yang terpolarisasi kan justru bukan the good news-nya. Yang terpolarisasi justru kebobrokannya. Negatif newsnya kan. Yes, dan itu menurut gue
Kalau justru itu naik ke permukaan, itu kan berarti butuh attention khusus dong. Itu bentuk kritik yang positif harusnya buat pemerintah kan? Iya, dan pemerintah harus bisa menerima itu gitu. Karena itulah datanya. Toh betul kok realitanya memang bahwa banyak yang harus dibenahi di dalam prosesnya, iya. Nah sekarang bagaimana mengatasi krisisnya? Mengatasi krisis communication-nya adalah yang pertama grabbing data dulu deh. Coba deh lu lakukan survei perception-nya. Kita nih krisis komunikasi atau krisis baper sih, sis? Krisis communication di era baper. Oh, Krisis komunikasi di era sensi. Iya kan? Bisa apa-apa jadi. baper gitu. Iya, mungkin gini. Menurut keyakinan lo, Menurut keyakinan saya bahwa sebetulnya baper itu kan kalau lo dinilai terlalu sensi kan, sebetulnya terima dulu aja. Namanya komunikasi antara pemerintah dan rakyat itu kan harus dua arah, baru semuanya bisa mencapai ideal gitu ya. lu pernah notice nggak gestur kita tuh selalu menganggap pemerintah di sini, rakyat di sini? Sadar nggak? Harusnya kan pemerintah di sini, rakyat di sini, atau pemerintah di sini, rakyat di sini. I am taking care of you. If I'm the captain, kalau pemerintah adalah captain, I am protecting my people. Ya. Tapi gue ngelihat gestur kita aja secara psikologi aja pemerintah, rakyat, up and down. Di situ aja menurut gue secara fisiologi, komunikasi fisiologinya aja udah nggak efektif. Ya itu sih soal tradisi kadang. Tradisi. Sometimes kan orang menilai kayak orang Indonesia ini kan sopan, ya kan. Kemudian Tapi kalau dilihat dari netizen, dari internet survei, netizen kita termasuk brutal sih, bukan sopan. iya brutal kalau karena mereka nggak langsung Sopan di berhadapan. face to face ya. Iya, kalau face to face ya mereka pasti sopan akan melihat. Padahal sebetulnya ya nggak perlu sampai menghamba juga. Ya biasa aja. Kayak kita ngobrol sama orang siapapun, ya kita perlakukan sama lah, memanusiakan manusia. Tapi poinnya adalah sebetulnya kalau kita mau bicara soal komunikasi antara penguasa dan rakyat, itu berbahasalah dengan analogi yang paling simpel. Kenapa harus kata-katanya penguasa bukan pelindung? Ya, penguasa itu kan dalam hal ya mungkin gini loh, orang kan melihatnya adalah ya pemerintah adalah penguasa negeri ini gitu loh ya kan. Gue siapa sih gitu kan? Kebanyakan kan Lo kita yang mikirnya punya gitu. power, Lo yang punya power. Gue belok. Iya. Si Sudel lagi ngapain sama gue? Lo yang punya power ya udahlah ya makanya rakyat menyampaikannya dengan cara yang macam-macam kan, beragam. Misalnya kayak yang sekarang lagi heboh lah gitu kan, salah satunya mungkin stand up comedy atau misalnya. Tapi menurut lo yang dilakukan Panji itu dalam konteks komunikasi dan dalam konteks joke? Ya menurut keyakinan saya, Ya, personal point of view, Personal Poppy's point of view. menurut gue sah-sah aja ya namanya rakyat gitu. Karena Namanya rakyat atau nama, gue lagi ngomong si Panjinya, cara dia kan dia lagi dihebohin nih. betul ya, Panji kan juga rakyat. Oke. Dia boleh berpendapat sesuai dengan keyakinannya dia, Iya, betul nggak? iya. Dan kita mesti apresiasi juga gitu. Dia ngomong di depan mungkin ratusan orang ya, atau lebih dari 500 orang yang hadir ya kan. 10.000 orang. 10.000 orang malah ya kan. Dengan konteks bahwa dengan cara joke gitu. Dan dia punya harapan bahwa apa yang dia omongin itu didengar oleh yang dia tuju. Atau ultimate goalsnya udah pasti itu kan. Iya. Tujuannya dia kan satu sebetulnya. Bagaimana membuat negeri ini lebih kondusif dan lebih dynamic untuk Dan lebih kritis. gitu. Jadi menurut gue sah-sah aja gitu. Cuman kembali lagi bagaimana kita menanggapinya. Kalau bisa kita kolaborasi, kenapa nggak kita rangkul? Iya. Kenapa harus kita musuhin orang-orang yang justru kritikal untuk negeri ini? Ya, justru orang-orang yang kritis itulah yang perlu kita rangkul karena mereka pemerhati sesungguhnya sebenarnya. Betul. Dan sebetulnya kalau di negeri ini itu
profesional dan orang-orang yang kritis itu adalah orang-orang yang paling menderita sometimes untuk masuk ke dalam sebuah proses birokrasi. Iya. Karena ini menurut pengalaman gue ya gitu. Karena sometimes ketika kita misalnya masuk ke dalam sebuah lembaga atau tempat yang mungkin sudah dihuni oleh yang mungkin 30 tahunan sudah bekerja di sana, kemudian lo orang profesional masuk, itu pasti akan menjadi threat juga gitu. Padahal sebetulnya dengan adanya orang profesional, justru kalau kita kolaborasi itu bakalan lebih keren. Iya. Sekarang tinggal bagaimana kita mau open untuk lebih kritis lagi berpikirnya, dan juga open untuk lebih kolaboratif lagi dengan semua lini. Setuju gak sih lo? Iya gak sih? Gue setuju dan gue pribadi melihat nggak mudah apa yang Panji lakukan itu nggak mudah, mengemas itu dalam sebuah joke. Cuman gue pernah ngomong sama dia, gue masih agak ragu apakah Indonesia seterbuka itu terhadap level of comedy yang dia mainkan, karena standar komedi itu kan beda, apalagi di era-era tertentu. Karena kan lu bilang kita sekarang masalahnya, krisis utamanya adalah memperbaiki komunikasi di era baperan gitu kan. Itu yang menjadi challenge, bukan komunikasinya, tapi eranya ini sekarang krisis kepercayaan diri menurut gue. Keputusan paling mahal apa yang pernah lo ambil demi menjaga trust walaupun harus kehilangan sesuatu? Apa ya? Gue pernah meninggalkan satu instansi yang menurut gue lebih besar. Gue sudah jadi sesuatu misalnya di situ, atau cukup gue menyukainya dan menyenanginya untuk membantu berada menjadi tim seseorang yang menurut gue patut gue ikutin. Gue tuh kalau milih leader tuh akan lihat itu. Oke, berarti lo selaraskan dengan personal value lo ya? Iya, itu pertama. Tapi yang kedua adalah ketika gue memutuskan untuk going to be business lah gitu kan. Karena kalau kita dulunya profesional tapi kita nggak terus berusaha berani untuk menjadi pebisnis, ya mau sampai kapan gitu. Nah, dan buat gue hari ini itu semua membentuk hidup gue, membentuk karir gue, dan membentuk pola pikir lah sampai hari ini. Apa nilai hidup yang selalu lo pakai saat harus mengambil keputusan besar di situasi abu-abu? Berat nih pertanyaannya. Nilai hidup. Nilai hidup itu yang pasti satu, jujur aja sih gitu. Ya be you aja gitu. Lo hari ini menjadi lo yang sekarang ini pasti sudah terbentuk oleh perjalanan kehidupan kan gitu. Mengalir menjadi the original, ya to be a genuine person lah gitu. To be a genuine person. Kalau di pekerjaan gue sekarang terlalu gue banyak tahu. Itu membuat gue terlalu kadang stressful di tingkat sendiri gitu. Jadi tapi banyak tahu itu juga bisa jadi bumerang gitu. Betul, gue setuju. Iya. Ini gue mau masuk ke hal yang sedikit personal. Sedikit personal ini maksudnya lebih ke diri lo. As a woman, masuk di industri atau masuk di industri news anchoring, politics, bureaucracy, instansi dan sebagainya. Being surrounded buat gue nih, lu surrounded oleh para serigala yang istilahnya kalau kita ngomong itu, dimanapun lu pergi kan pasti ada orang baik, ada orang buruk, ada orang bermotif baik, ada orang bermotif buruk. Yeah. Gimana lo safeguard diri lo? Gimana lo hold on to yourself? Ketemu dan komunikasi sama menjaga trust itu adalah pintar-pintar membaca pola. Di hidup gue udah gak ada drama tuh. Gue jadi kayak gini, misalnya lo ketemu situasional yang emang politik itu kan pada saat lo sama kepentingannya lo akan jadi temen. Pada saat lo ya udah lo nggak berguna lagi atau lo nggak sama kepentingannya lo akan berpisah kan. Atau lo akan jadi musuh gitu. Nah itu gamenya. Itu gamenya gitu. Jadi ya kita berada di tengah aja gitu. Tapi
kita bukan orang yang menjadi fake kesana kesini. Ya berdasarkan kepentingannya. Cuman memang profesi menjadi global stakeholders connector itu memang dan mengkomunikasikan hal-hal politik itu memang agak harus hati-hati, dan itu perjalanan sih sebetulnya. Perjalanan aja sih Kak. Jadi kalau misalnya kita bisa bicara apa yang tidak perlu kita ungkap, ya tidak perlu kita ungkap. Apa yang mereka mau kita lakukan, ya kita, sebisa mungkin kita lakukan, ya kita lakukan. Tapi the more of the things is just listening. Dalam prakteknya nih, mana yang lebih sulit? Mengelola kepentingan atau mengelola ego stakeholder? Itu agak Oh, Sunil, don't ask me that question. Gitu. itu agak sedikit. Itu sama kayak tadi lo bilang di hukum ya. Ada dua bahasa tapi artinya beda gitu ya. Betul. Mirip-mirip tapi beda. Mirip-mirip tapi beda. Gitu ya. Apa tanda awal bahwa sebuah relasi strategis itu belum punya trust capital? Brandingnya nggak ada mungkin, ya, atau brandingnya kurang, gitu. Jadi trust capital itu ya harus dibangun dulu dari pola komunikasi internal. Komposisinya apa sih trust capital? Mungkin dari situ dulu. Personalnya dulu, internalnya, internal. Kalau misalnya dia korporasi, ya internal korporasinya seperti apa? Karena pasti key of opinion leadernya adalah pemimpin tertinggi di perusahaan itu. Sometimes pemimpin tertinggi di perusahaan itu pun ogah ngomong ke internal. Nah, itu kan bisa jadi hal yang tidak terlalu baik lah, gitu. Kemudian baru membangunnya itu adalah adanya layer regulation di dalam internal. Layer regulationnya dibangun juga, baru mengolah narasinya. Jadi kalau misalnya bayangkan saja, kalau seandainya narasi tunggal yang dibentuk oleh sebuah korporasi atau perusahaan itu tidak kuat, maka ke bawahnya pun tidak akan sampai. Jadi karyawan sampai ujung di grassroots-nya pun nggak paham sebetulnya ini perusahaan tuh mau ngapain sih, mau profit, mau sustain, gitu. Jadi message-nya tuh nggak nyampe. Baru membangun digital layer, baru membangun action. Udah ada nih narasinya, udah dibentuk, tinggal bikin digital script storytelling-nya kayak apa ke depan. Lalu setelah itu baru pola-pola action-nya. Oke, Anda udah bikin sesuatu yang bagus di media digital, kemudian narasinya dibangun dengan persepsi yang bagus, tapi actionnya nggak ada. Target yang mau dicapai itu nggak ada gitu. Nah itu juga nggak akan pernah bisa berhasil. Nah yang terakhir adalah pola bagaimana menjaga sustainability dari narasi yang sudah dibangun dan kepercayaan publik yang sudah terbangun itu. Lu tadi, kita hari ini topiknya kan openingnya aja udah ngomongin baca pola bukan drama. Pola apa yang harus dibaca sebelum memutuskan untuk bicara atau diam? Gini, kalau someday terjadi sebuah krisis misalnya di sebuah korporasi lah, itu yang kadang dilakukan adalah buru-buru melakukan klarifikasi. Nah, Kecepatan berarti ya, bukan ketepatan. Bukan ketepatan. Yang penting itu adalah grab dulu datanya. Biasanya kalau yang gue lakukan pada saat itu adalah gue membaca dulu, gue melihat oh iya oke, polanya kayak gini nih gitu. Narasinya biasanya kalau kita lihat ciri-cirinya ketika krisis itu terjadi, narasinya di seluruh media tuh hampir sama. Udah mulai naik tuh narasinya. Buru-buru soalnya. Iya, narasinya udah mulai naik, terus tone-nya sama. Biasanya tone-nya sama. Muncul pula tokoh-tokoh kunci yang sebenarnya adalah aktor di balik itu untuk bicara di depan. Nah itu berarti krisisnya sudah terjadi. Itu polanya. Mengatasinya bagaimana? Mengatasinya biasanya cari dulu datanya. Internal dulu deh dibenerin gitu. Ini problemnya apa? Jangan buru-buru baper. Cari tahu dulu root cause-nya apa ya? Betul. Problemnya apa? Imbangin dulu datanya, benar atau enggak, baru clarify. Adakan dulu lah survei perceptionnya juga di dalam dengan cepat. Lalu momentumnya harus pas. Ada juga nih
key of opinion leader sebuah perusahaan besar misalnya, sebuah korporasi besar yang tidak mau melakukan klarifikasi ke publik. Oke, dia lakukan klarifikasi, tapi setelah berapa lama momennya udah lewat. Yeah. Crisis communication is all about the handling. Yeah, handling. Is all about the momentum, not only clarify. Dan data. Data tuh seringkali sebetulnya hanya sebagai pendukung saja, tapi yang pasti itu adalah bagaimana lu mengklarifikasi itu dengan tepat dan momentum yang tepat dan how lo menyampaikannya. Makanya basicnya adalah apa? Empathy. Which sekarang lagi kurang ya? Atau lagi banyak? Problemnya nggak banyak yang tahu bahwa sebetulnya Kita tuh kayaknya dominan di simpati daripada empathy ya. empathy aja. Ketika lo punya empathy, pasti lo akan bisa melihat segala sesuatunya dengan kacamata yang lebih wide. Komunikasi itu pondasinya tuh cuman empathy. Empathy mati karena ada miliaran peti. Dalam 24 jam, itu udah gue tanya tadi, udah lo jawab. Kalau 360 ways harus diringkas jadi 3 prinsip inti, apa saja? 360 ways of crisis communication atau komunikasi dalam bentuk yang generik. Either way. Balik lagi, persepsi, reputasi adalah important part dari komunikasi. Dan komunikasi adalah seni mengemas persepsi. Oke. Jadi kalau misalnya lo tanya bahwa 360 ways-nya kayak gimana? 1, pondasinya empathy. Untuk membangun sebuah reputasi yang baik, itu lo harus punya empathy yang baik. Oke. Kemudian self-awareness-nya kayak gimana ketika lo mulai misalnya melakukan komunikasi ke publik. Baik itu secara digital atau secara langsung, direct. Lalu klarifikasi pada saat crisis tadi yang gue bilang bahwa ada beberapa tahap yang harus lo lakukan. Yang pertama, dan itu SOP-nya jarang dijalanin ya. betul. Apa tahapnya, apa yang pertama? Ya lo harus balik dulu ke internalnya, lo harus cari tahu dulu problemnya apa. Kemudian yang kedua baru lo clarify. Oke. Dan jangan stop di Klarifikasi klarifikasi. only. Ada keberlanjutannya. Harus ada keberlanjutannya. Keberlanjutannya apa? Ya actionnya. Iya. Apa yang lo lagi lakukan untuk memperbaiki ini, apa yang sedang lo beresin dan sebagainya. Betul. Dan seringkali top leaders itu apa yang dia omongin itu kan itu yang menjadi kacamata dari apa yang ada di bawahnya. Iya, dipegang, ya pegangan ya. Betul. Jadi ya lo sebagai top leader pun harus paham bahwa lo perlu ilmu public speaking dan komunikasi supaya apa yang lo sampaikan itu juga bisa diikuti oleh segenap karyawan lo atau tim lo di bawah. Perubahan yang cukup drastis dan menurut gue it's a good news. Karena dengan adanya open social media, setiap orang bisa bersuara, setiap orang bisa menyampaikan opini dia, bisa mengutarakan, bisa ada beberapa orang terlatih berpikir kritis, bisa mencoba melakukan hal-hal yang baik, membuat narasi-narasi yang mengedukasi dan sebagainya. Kenapa menurut lo di era seperti ini, di mana semua lagi terbuka secara abundance? I'm talking dari sisi good-nya dulu ya. Kenapa banyak anak muda terlihat pintar tapi tidak dipercaya memegang peran strategis? Indonesia itu nggak kekurangan talent yang pinter. Semua anak Indonesia tuh pinter-pinter rata-rata. Lo lihat deh, di luar negeri aja banyak anak Indonesia yang jago-jago tapi kita nggak tahu karena nggak ke-expose. Yeah. Itu balik lagi kepada satu, sometimes soal emosi. Jadi keberhasilan sometimes juga dipengaruhi oleh strategi, bukan emosi. Kayak tadi kita bilang, niatnya baik, tapi ketika disampaikan dengan cara yang salah, maka penerimanya akan salah. Nah, kebanyakan anak muda nggak fokus. Bukan anak muda yang selevel kita ya. Kita anak muda. Kita anak muda, spirit muda. Jadi balik lagi sebetulnya, kesempatannya tuh banyak, challenge-nya juga banyak. Tapi ketika lo nggak fokus, maka ya lo akan kemana-mana. Jadi balik lagi, ya ketika lo mau dikenal, ya lo harus fokus di bidang tertentu yang bikin lo grabbing the attention.
Itu sih kalau menurut gua. Tantangan paling sunyi, apa yang sering dialami perempuan di ruang strategis tapi jarang dibahas? Gender. Hmm. Apalagi kalau kita berada di dalam sebuah korporasi besar Yang atau dominantly men. yang dominantly man, seringkali perempuan tidak selalu dilihat karena gender. Why? I don't know why. In Mungkin your opinion, because kalau gue ngelihat biasanya justru female itu kan mengkomplement male. Jadi kan ada dua nih, ada female with masculine energy, ada male with feminine energy, atau ada male with masculine, female with feminine. Dan ini kan sebenarnya menjadi a very strong balance. harusnya kalau lo ketemu sama orang yang mau collapse. Tapi kalau lo nggak ketemu atau di lingkungan lo itu semuanya adalah man, ya kan? Biasanya, It's a man's world. ya Udah ketanam. udah ketanam. Jadi kayak tradisi bahwa ya lo kan cewek, lo kan udah kayak gitu. Jadi rata-rata sih challenge-nya di gender sih. Padahal sebetulnya woman juga punya kesempatan yang sama. Dan perempuan itu lebih kuat sebetulnya. Iya. Iya kan? Lebih Dia kuat. kan, dia orang punya multi role-nya lumayan. Betul. Sebenarnya dua-duanya punya kekuatan, cuman woman punya bearing power yang lebih lebih kuat. Benar. Daya bertahannya tuh lebih kuat cewek daripada cowok. Iya, itu satu. Yang kedua, coba deh lo lihat. Perempuan lebih gampang dapat pekerjaan dan duit. Bener gak? Bener. Entah itu karena dia punya privilege wajah yang cantik atau penampilan fisik yang cantik. Ini gue Atau bicaranya dia punya dalam brand, konteks atau brand ya. Pokoknya istilahnya dia punya privilege. Iya, dia punya apapun privilege. itu angle-nya gitu kan. Iya. Good looking is privilege. Iya. Iya dong. Good thinking is privilege. Iya. Good speaking is privilege. Betul. Tapi kalau kita lihat lagi, perempuan biasanya kesempatannya lebih banyak dalam meraup dari sisi scalable ekonomi yang lebih baik. Kalau kayak begitu kenapa yang dipaksa cowok suruh jadi orang yang mencari mata pencarian kalau cewek punya privilege? Ya harus dong. Kenapa? Ya, Kan potensinya kebalik. Iya. Kalau ini lebih berpotensi justru dia yang dimajuin. karena perempuan itu bisa menciptakan manusia. Oh, Lo gak bakalan lahir kalau gak ada perempuan bro. Iya kan? bisa menciptakan, Bo. Iya, itu udah hukum alam. Kalau gua bilang sama nyokap gua, you women are having the privilege to deliver, Iya, not to create. bener. Jadi seindependen-independennya perempuan, tetap dia harus mendapatkan hak untuk di-provide. Wow, amazing. I agree with you. Kenapa kepemimpinan kolaboratif sering dianggap lemah padahal justru efektif? Iya, Dari kacamata kepemimpinan perempuan ya. iya. Karena perempuan sometimes terlalu mengedepankan emosi. Kacamata gue ya. Padahal sebetulnya banyak juga kok hari ini perempuan yang cukup berhasil untuk bisa berkolaborasi dengan banyak lini. Makanya kembali lagi, sometimes perempuan itu agak susah mengatur tone. Balik lagi ya, speaking is all about the tone. Yeah, speaking is about the tone and also hormone their natural. Maksudnya secara biology they have 4 level of hormones kan? Benar. In a month ya kan? Tiap minggu beda-beda tuh. Benar. Jadi balik lagi, Itu challenge terbesarnya itu mereka. challenge terbesar perempuannya. Kalau perempuan mau didengar, kembalilah kepada tone suaramu. Tone ya. Tone suara. And how you deliver the message. Iya. Buat yang nonton yang tone-nya agak high pitch. Tone down. Apalagi kalau duitnya kurang. Iya. Definisi sukses versi Mbak Poppy hari ini apa? Setelah semua perjalanan dan krisis yang dilewati. Sukses. Gue berhasil live sampai hari ini gitu. Itu, Live? ya itu grateful. Gue sangat grateful karena gue masih hidup. Iya, gue sangat grateful karena gue masih hidup di tengah kebolak-balikan drama kehidupan dunia ini gitu ya. Kita masih bisa tetap bersyukur, masih tidak kekurangan, masih tetap bisa berkarir,
Dulu waktu gue masih muda, gue mikirnya, sekarang masih muda ya. Waktu masih kuliah, gue mikirnya gue tuh paling takut kawin, tau gak sih? Lo takut Bukan kawin gak sih? Takut nikah. Takut nikah. Iya. Nah, gara-gara gue berpikir bahwa Lebih tepatnya takut berkomitmen kali ya. iya juga sih. When people say gue takut nikah itu konteksnya itu larinya lebih ke I'm not ready to get stuck with one person atau I'm not ready to commit to one person. Kalau zaman gue dulu, waktu gue usia masih 23, 24 tahun, gue tuh takut nikah karena gue takut badan gue jelek atau gue kalau takut. lebih ke ini ya, lebih ke Karena kan presenter kan selalu larinya diet. lebih ke insecurity. Iya, selalu diet. Gue diet 20 tahun dalam kehidupan gue nggak pernah nggak diet gitu. Waktu gue masih di layar gitu. Jadi dulu yang gue takutin itu gitu. Yang kedua yang gue takutin gue nggak bisa berkarya, gue nggak bisa berkarir. Iya. Karena gue harus terpaku di dalam sebuah ikatan pernikahan. Ternyata ketika punya anak itu tidak menghalangi karir gitu. Dan buat perempuan-perempuan sana yang saat ini masih independen, jangan takut. Enggak kok gitu. Jadi memang Being a mom is also a privilege. Benar. Being a mom is a blessing. Iya, dan mungkin Tuhan akan kasih lo lebih malah. Asalkan lo bersama pasangan yang tepat. Kalau lo nggak bersama pasangan yang tepat sulit lah, ya nggak bro? Lo tau nggak tadi hari ini pagi ada satu statement dari nyokap gue sebelum gue berangkat kantor. Nggak tahu topiknya apa, pokoknya dia bilang sama gue jangan pernah meminta. Biasa kita sebagai orang tua kan, gue orang tua, jadi dia bilang jangan pernah meminta Tuhan kasih anak gue kekayaan yang berlimpah. Gue bilang kenapa? Dia bilang kasih dia keselamatan dan kejelasan hidup. Titik, dia bilang, karena Tuhan maha tahu katanya. Dia bilang, lu tau nggak ada couple yang suaminya nggak terlalu kaya, maksudnya nggak bisa membawa rezeki, tapi justru tangan rezekinya enteng di istrinya. Bisa jadi kalau suaminya dapat, dia bisa jadi orang yang paling egois. Jadi demi kebaikan Tuhan nggak kasih ke dia, kasihnya ke istrinya. Atau sebaliknya, ada suami yang bisa dapat rezeki banyak, justru istrinya juga ikut kerja tapi nggak begitu bisa dapat rezeki karena mungkin begitu dia dapat dia akan menindas suaminya. Jadi Tuhan maha tahu, ibaratnya kita nggak tahu, kita hanya manusia, kita bisa berubah kapanpun, tapi Tuhan yang tahu. 10 tahun dari sekarang lu kalau dikasih duit lu bakal jadi apa. Wah keren bro. Apa tadi? Kejelasan hidup, Keselamatan dan kejelasan. keselamatan dan kejelasan hidup. Oh nice. Boleh ntar kapan-kapan lu gue ketemuin. Iya. Untuk mendapatkan petua-petua itu ya. Iya. Anak gue cuma satu soalnya. Jadi ya udah gue fokus di Daughter? itu. Son? Son. Oh wow, nice. Umur berapa? SMP kelas 3. Oh, he's a friend of yours now. Iya. Yes, nice. Pelajaran terpenting apa yang justru lu dapetin dari kegagalan atau salah langkah? Coba lu ingat-ingat dulu. Oh banyak banget. Yang paling kayak ini momen paling impactful. Momen paling impactful dihianati oleh orang terdekat. Dalam bisnis ya atau pekerjaan ya itu. Gara-gara itu gue menjadi pribadi yang Tougher. menurut gue sih hari ini gue cukup tough. And dan skeptis. skeptis sih enggak, tapi lebih strategical. Lebih strategical. Okay. Lebih strategical dan dulu itu gue mungkin gue bilang bahwa gue bisa bilang gue orang baik. Tapi hari ini gue nggak mau bilang gue orang baik lah, karena menurut gue ya kita bisa jadi orang baik menurut versinya kita, tapi menurut versi orang belum tentu kita lebih baik gitu kan, atau kita menjadi baik. Jadi tergantung siapa yang membisikkan tentang kita ke orang lain. Tapi ya biarin aja gitu. Jadi sekarang tuh lebih strategically melihat peran, melihat partner dalam bisnis, melihat orang yang mau dekat, itu lebih sangat hati-hati dan tidak mudah percaya. Karena ternyata memang yang akan menghabiskan dirimu itu adalah orang terdekatmu. Yeah. Itulah makanya DC, orang yang berhasil menipu kita adalah justru orang yang
paling kita percaya. Karena itulah orang yang kita nggak bakal double check. Betul. Ya. Menurut lo, apa yang paling salah dari cara masyarakat menilai reputasi orang hari ini? Masyarakat sekarang kan dengan disrupsi teknologi yang luar biasa, orang kecenderungannya akan melihat apa yang dia lihat di layar handphonenya. Narasinya kadang kan sudah, wah digoreng di ini, mereka percaya. Secepat itu ya? Secepat itu. Dalam 60 detik? Dalam 60 detik. Langsung bisa bikin penilaian? Betul. Kalau zaman dulu kan orang by gossip kan. Istilahnya, lo tau gak sih alat propaganda paling efektif zaman dulu? Apaan? Gosip? Tukang sayur. Tukang sayur? Oh gue gak tahu. Zaman dulu ya? Lo bayangin tukang sayur masuk ke dalam komplek. Ya. Dengerin cerita-cerita. Dengerin cerita seluruh ibu-ibu. Itu pusat informasi bro. Wow, karena lu jurnalis sih, jadi lu tahu nyari-nyari informasi dari mana aja kan. Kalau sekarang kan kita dapat informasi dari Instagram, dari media sosial, dari TikTok dan lain-lain. Kalau dulu kan nggak ada. Dulu nggak ada bro. Jadi kalau lo mau mempengaruhi orang, lo mempengaruhi community, lo mempengaruhi satu kampung, lo set up aja tuh tukang sayur. Wow. Lokasi aja dia berita untuk bisa menyebarkan seluruh ibu-ibu yang beli dan belanja sayur di sana. Itu alat propaganda paling efektif di masa dulu. Yang sekarang dipanggilnya buzzer. Digitalnya. Tukang sayurnya digital. Tukang sayurnya digital. Tapi itu masih bisa. Kalau kita bicara sekarang, tukang sayur masa kini itu lewat mana coba? Community. Apa satu pesan jujur Mbak Poppy untuk profesional muda yang lagi capek menjaga trust dan integritas? Golang nih, yang lagi capek menjaga trust dan integritas. Anak muda itu nggak usah takut gitu. Kenapa? Karena reputasi itu akan terbentuk ketika lo terus berusaha melakukan semuanya dengan fokus dan konsisten. Percaya deh, itu akan terbentuk sendiri. Dan anak muda hari ini nggak usah takut persaingan. Langit masih bisa menampung banyak bintang kok. Asik, ini Bener quote of the day nih. Iya kan? Kebanyakan kan anak-anak muda, nanti kalau misalnya gue kayak begini, nanti dia nih yang ngambil. Gak usah curiga. Ya just do your best. Lo tetapkan bidang lo tuh apa. Karena kalau lo mau dikenal, lo harus punya satu bidang yang core-nya jelas. Expertise-nya bagus. Expertise-nya apa? Fokus aja di situ. Terus lakukan. Dan teruslah meroket dan melaju. Tadi gue bilang balik lagi, gak usah takut dengan shiny bintang lo akan terhempas oleh orang lain. Langit masih terlalu luas untuk menampung banyak bintang. Where do you see yourself? Di mana Poppy melihat dirinya 10 tahun dari sekarang? Lagi ngapain? Dia ngelihat dirinya di mana, lagi ngapain? Gue 10 tahun dari sekarang harus jadi petani. Kenapa ada kata harus? Cita-cita. Oke. Cita-cita. Gue pengen jadi petani. Petani yang sangat adaptable. By the time lo jadi petani yang ngurusin tanah robot semua tuh 10 tahun dari sekarang. Iya kan, adaptable. Iya, adaptable. Karena hari ini manusia yang bisa bertahan bukan not only the stronger people, bukan orang yang kuat, tapi orang yang adaptif. Adaptif. Indonesia punya semua kan. Wong Indonesia ini dikorupsi aja masih tetap bisa stay alive, masih tetap makmur. Iya nggak? Indonesianya makmur, rakyatnya gue nggak tahu. Iya, nggak maksudnya Indonesia masih stay iya, alive belum. loh, masih tetap oke. Gitu. Jadi Cuman ya kita masih oke dibanding kekacauan yang lain itu. Jauh iya lebih kan? baik. Di dunia kita Iya. masih tetap cukup bersyukur Jauh lebih dengan baik itu. ya. Secara optimis gue bilang iya, karena kita masih punya kebudayaan-kebudayaan yang lumayan mengakar yang baik. Kebudayaan baiknya masih ada banyak. Betul. Makanya hari ini cita-cita gue sih kepengen jadi petani sih. Terus lu masih tetap di Pulau Jawa atau mungkin ke Irian atau Nah, kemana? nggak tahu tuh gue. Gue belum tahu. Gue nggak tahu. Pokoknya gue mau Which part of Indonesia that you really love? Jawa Barat. Oh iya, lo asli di sono ya? Pantesan. Jawa Barat.
kultur, slow living, tapi masih tetap bisa adaptif. Nggak jauh dari metropolitan. Nggak terlalu jauh dari metropolitan. Dan tanahnya subur. Pop, selama 20 tahun of your career, what is the greatest advice you have ever heard? Atau menerima dari mentor kayak dari mana kayak? One advice yang bikin lo kayak, this is gonna be in my top 3 value of my life. Dari mentor ya? Dari mentor atau dari mana? Atau dari buku atau dari mana? The greatest advice yang lo pernah dengar. Gue mau thank you sama dulu orang bos gue yang pernah jadikan gue jurnalis yang membentuk gue saat ini. Karena gue dulu jadi produser itu kan istilahnya dewanya dari sebuah stasiun TV ya, karena dia berhak menentukan konsep dan lain-lain, tapi memang tanggung jawabnya kuat gitu. Ya gue say thank you sih sama dulu bos gue yang udah pernah mempercayakan itu. Karena zaman kita jadi jurnalis itu kita tuh harus mental squat badak gitu, bahasanya gitu ya. Iya, harus kuat banget, udah kayak baja. Iya, jadi mau dihantem dari mana-mana juga, ya lu harus Dia kuat. bikin lo tough. Iya. Satu lagi yang gue masih inget banget, gue tuh belajar bisnis dari salah satu mentor gue, dan dia tuh pakar CRM. Wah, itu membuka mata gue untuk lu nggak bisa jadi karyawan lagi, lu jangan jadi karyawan lagi. Ya lo bisa berpikir, sudah mulai berpikir bahwa bisnis is the most important thing untuk lo bisa bertahan hidup gitu. Yeah. Nah, cuman karena gue menyukai passion berhubungan dengan banyak orang, dan akhirnya itu mendukung setiap langkah. Alhamdulillah sih. Wow, nice. Kalau penonton Big Thinkers cuman ingat satu kalimat dari episode ini, kalimat apa yang akan lo harapkan diingat? Membangun reputasi, membangun komunikasi adalah satu hal atau adalah seni mengemas persepsi. Dan sebagai anak muda, lo harus tetap menjalankan itu kalau lo mau tetap adaptable di masa yang akan datang. Karena skill yang paling bisa bertahan di masa yang akan datang itu adalah komunikasi yang tidak bisa tergantikan oleh AI. Jadi asahlah skill komunikasinya, teruslah fokus pada satu bidang, dan jangan takut dengan persaingan karena langit masih sangat luas untuk menampung banyak bintang. Thank you, Poppy. Thank you.